Halo, selamat datang kembali di Ida Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part ketiga atau part terakhir. Mungkin ini agak banyak ya untuk part terakhir, jadi sekalian aja biar langsung habis di part 3. Oke, langsung aja ke saham yang pertama yaitu ada Emior. Nah, untuk Emior koreksi ya 0,3%, tapi ini masih oke. Signalnya kemarin ya di hari Kamis. Mudah-mudahan bisa breakout 2690 dan 2720-nya. Targetnya 2740, kalau bisa close di atasnya ini boleh hold dulu ya. Mana tahu bisa tembus lagi resisten 2800-nya. Lanjut ke Good. Good ini juga boleh dipantau-pantau ya setelah bagi dividen kemarin dia nggak turun ya di bawah 458. Ini bagus. Nah, ini akhirnya dia menguat lagi di hari Jumat 1,3%. Ini kalau berhasil breakout 4.470 ya. Target pertamanya adalah di 482 ya. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus dan bisa menuju target 490 dan bisa close di atasnya, ini boleh hold dulu untuk Good. Lanjut ke ICBP. ICBP masih lanjut ya, 0,6% masih menguat, masih menuju target 10.975. Ini kita update aja ya untuk ICBP-nya. Lanjut ke INDF. Untuk INDF juga masih menguat ya 1,1%. Nah, closing persis di harga 6.700-nya di harga resisten. Nah, ini kalau bisa lanjut lagi mudah-mudahan bisa menuju target 6.750 atau misalkan dia bisa closing di atasnya akan jauh lebih bagus. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke 6.900-nya. Selanjutnya ada ULTJ. ULTJ koreksi 0,8% ya, sempat menyentuh top box yang sekarang jadi support yaitu di 1465, closing di 1470. Nah, ini kalau dia lanjut lagi, ini target pertama, target 1475 kan udah kena ya. Nah, ini saya hapus aja. Nah, ini kalau lanjut lagi, target berikutnya masih sama ya di 1530. Tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah top box, kalau misalkan teman-teman mau exit dulu yang udah masuk dari awal signal di tanggal 10 April bisa exit dulu. Tapi kalau misalkan masih mau hold ya dengan harapan dia masih bisa lanjut besar lagi, boleh pakai stop loss di bawah harga 1445 ataupun di bawah 1440 ya untuk stop lossnya. Selanjutnya ada Pani. Pani ini boleh dipantau-pantau pergerakannya untuk minggu depan kalau dia berhasil breakout 1195-nya. Untuk target boleh pakai target di 1290 ataupun di 1325 ya untuk Pani. Tapi kalau misalkan dia jebol support 1145, sebaiknya lupakan aja ya, atau sampai dengan closing dia di bawah 1145 lebih baik cari saham yang lain aja. Next ada AMRT. Untuk AMRT ini masih terkoreksi ya. Sebelumnya ini resisten 2990-nya udah kena. Nah, untuk resisten berikutnya adalah di high sebelumnya yaitu di 3030. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus 3030, mudah-mudahan kena targetnya ya di 3070-nya yang udah kita tentukan sebelumnya. Mudah-mudahan bisa kena di 3070-nya. Buat yang udah masuk dari tanggal 26 kemarin ketika ada signal masih boleh hold ya. Mudah-mudahan bisa kena ya untuk 3070-nya. Lanjutnya Dewi. Nah, Dewi ini masih di dalam area box ya, walaupun kemarin terkoreksi juga di 1,8%, masih di atas support 314-nya. Nah, ini kalau kemarin masih mencoba lagi untuk menembus 330 tapi masih belum berhasil ya. Nah, mudah-mudahan aja di minggu depan berhasil menembus 330-nya. Untuk targetnya masih sama ya, masih di 370 untuk Dewi. Lanjut ke TRJA. Nah, untuk TRJA ini sudah ada signal sell di hari Kamis ya, menyentuh support 346, lalu di hari Jumat kembali menghijau lagi ya, dan closing di harga 362. Nah, ini kalau misalkan ternyata TRJA masih mau lanjut lagi, kalau teman-teman mau masuk bisa ambil posisi di atas harga 364 ya. Tapi alokasi dananya diperhatikan jangan terlalu besar karena ini sudah naiknya sudah cukup lumayan. Memang sudah terpantau uptrend, mudah-mudahan ini koreksi saat aja supaya TRJA bisa lanjut lagi. Untuk target terdekat di 400, resisten terdekat di 410 ya untuk TRJA-nya.
Lanjut ke Arko. Arko menguat terbatas 0,7% ya di saat ISG merah kemarin. Jangan lupa naikkan trailing stopnya untuk target 655 ini udah tembus, saya hapus saja. Nah, masih ada resisten terdekat yaitu di 710, yaitu high di hari Kamis sebelumnya ya. Untuk targetnya masih sama, masih di 755 untuk Arko-nya. Selanjutnya SMKM. SMKM masih uptrend ya. Ini juga boleh dipantau-pantau kalau dia bisa lewat harga 1000-nya untuk perdagangan besok ataupun minggu depan. Akan lebih bagus dia bisa tembus targetnya dulu di 1010 ya. Ini sahamnya masih terus naik dan masih ada resisten juga di harga 1020-nya. Saham ini masih sangat uptrend ya. Ini kalau kita lihat di monthly-nya juga masih terus nanjak ke atas. Mudah-mudahan masih bisa lanjut terus untuk SMKM. Kalau sudah punya jangan lupa untuk trailing stop-nya ya, jaga-jaga dia turun ke bawah. Lanjut ke ACE. Nah, ACE ini yang sudah masuk di tanggal 26 April ya, hari Rabu sebelumnya. Ini udah kena target ya di 478 ya, sudah menyentuh target. Belum ditembus ya, tapi akhirnya closing di 472. Nah, untuk kalau misalkan berharap tembus, next targetnya adalah di 482 dan 488. Tapi kalau misalkan koreksi ya, selama dia masih bertahan di atas EMA 30-nya atau di atas harga 464, kalau teman-teman masih mau hold ini juga masih boleh. Selanjutnya ada UFO. Untuk UFO ini masih menguat terbatas 0,9% ya. Ini masih oke selama dia masih bertahan di atas 214 ataupun 212. Nah, ini kalau misalkan lanjut boleh targetnya di 232 ya ataupun di 258 sekalian ya. Tapi dia harus lewatin dulu resisten di 238-nya untuk UFO. Lanjut ke Ken. Nah, ini Ken kemarin udah kita bahas ya. Kalau yang dia tembus high sebelumnya, ternyata lanjut lagi. Target 725-nya sudah kena. Apakah akan lanjut lagi? Kalau lanjut lagi, next target adalah 765 dan 820 ya untuk Ken-nya. Selanjutnya ada RALS. RALS ini boleh dipantau-pantau juga pergerakannya ya, kalau kalau dia hijau lagi. Untuk target terdekat sebetulnya di harga 635 ya, lebih bagus lagi kalau dia bisa closing di atasnya. Tapi kalau ternyata dia turun di bawah harga 610 ya, kalau yang belum punya sebaiknya jangan masuk dulu ya. Tapi kalau ternyata dia hijau lagi, kalau mau masuk boleh. Nah, tapi harapannya sih untuk targetnya nggak panjang ya, masih di 635 dulu. Nah, kalau misalkan bisa closing di atas 635, next targetnya adalah di 660, tapi harus lewatin dulu resisten di 655-nya. Selanjutnya ada LPPF. LPPF menguat terbatas 1%. Sebelumnya di hari Kamis koreksi masih bertahan di atas support 3.960. Ini kalau misalkan berhasil breakout 4.140-nya, boleh targetnya di 4.380 ya untuk sementara waktu. Tapi kalau tembus boleh juga di 4.470-nya untuk LPPF. Selanjutnya ada Kios. Kios sudah mulai ada pergerakan-pergerakan ya, sudah hampir seminggu kemarin. Nah, ini masih boleh dipantau-pantau, tapi kemarin ini belum sempat tembus 76 ya. Kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi untuk spek buy ya, kalau misalkan tertarik dengan saham ini, boleh ambil harga di atas harga 69 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah masuk ya, pasang targetnya boleh di 78 ataupun 83 dulu untuk saat ini. Next ada MPPA. Untuk MPPA ini masih belum bergerak ya. Ini teman-teman juga boleh perhatikan pergerakannya selama dia nggak tembus dari harga 81-nya ya. Nah, ini dia masih bertahan di area bottom box 83. Ini untuk targetnya sendiri boleh di 95 ataupun di harga 100 ya untuk MPPA. Next ada MAPI. MAPI ini masih bertahan di atas EMA 30, ini bagus ya, dengan harapan berhasil breakout 1495-nya. Kalau berhasil tembus ya, targetnya adalah di 1625 untuk MAPI. Selanjutnya ada SMKL. SMKL ini sempat menguat
sampai dengan ke harga 296 tapi akhirnya ditutup di 290 lagi. Ya, masih bertahan di atas EMA 30. Ini mudah-mudahan sih bisa lanjut lagi ya, walaupun doji kalau misalkan dia koreksi pun selama koreksinya nggak closing di bawah harga 268 harusnya masih oke ya. Nah, kalau misalkan ternyata dia lanjut dan bisa tembus 308, targetnya yaitu di 336 untuk SMKL. Lanjut ke PDPP. Untuk PDPP ini menguat 7,5% ya. Untuk targetnya di 286. Tinggal kita lihat apakah besok kena. Kalau kena dan bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Syukur-syukur bisa kuat naik lagi menembus resisten 304 untuk menuju target 308-nya. Lanjut ke PEG. Nah, untuk PEG ini masih menghijau juga 5,8%. Ini sudah punya, jangan lupa naikkan trailing stopnya. Signalnya sudah dari tanggal 28 kemarin ya. Ini juga ada saya masukkan ke konten YouTube-nya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan sudah ada signal di tanggal 28 minggu kemarin. Nah, ini sudah naik lagi 5% di hari Jumat kemarin. Naik, tinggal kita lihat aja apakah dia akan koreksi atau akan lanjut. Kalau lanjut masih harus tembusin dulu resisten di harga 222 ya untuk resisten terdekat saat ini. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada SMCB. Untuk SMCB ini masih lanjut ya setelah signal kemarin di hari Rabunya. Masih lanjut menguat 0,9%. Targetnya masih sama ya di 1610. Kalau misalkan tembus masih boleh hold dulu kalau masih mau hold. Tapi kalau mau TP pun nggak apa-apa ya, karena ini sudah lumayan naiknya dan sudah masuk ke overbought juga. Sebetulnya masih ada resisten lagi ya kalau mau dijadikan target di atas harganya, yaitu di sekitar harga 1640-an. Selanjutnya ada ABMM. ABMM masih overbought ya. Ini jadi mesti hati-hati juga. Sudah lumayan naiknya. Mungkin beberapa teman-teman di grup Telegram yang masuk dari tanggal 27 Maret ya, kalau masih hold berarti lumayan profitnya, atau yang sudah masuknya dari tanggal 18 juga masih profit. Nah, tapi kalau misalkan yang masuknya di tanggal 4 kemarin ya, ini masih terkoreksi. Jaga-jaga kalau misalkan dia turun di bawah 3.460 sebaiknya boleh exit dulu ya, daripada nanti dia lanjut turun ke area support 3.310-nya. Selanjutnya ada coal. Coal ini terpantau doji di harga 149 ya. Ini masih boleh dipantau-pantau beberapa hari ke depan untuk di minggu depan ya. Kalau dia masih bertahan di atas harga 148. Untuk target terdekatnya di 162 dulu. Masih ada resisten sebelumnya di tanggal 28 April yaitu di harga 173. Dan masih ada target di atasnya yaitu 192. Kita lihat aja prosesnya apakah dia akan jalan lagi menembus 162 dan untuk menuju target 192-nya. Tapi kalau misalkan dia turun lagi ya, kalau misalkan dia nggak lanjut atau dia koreksi dulu, kita lihat aja apakah dia akan tembus 134 atau enggak. Kalau misalkan tembus 134, lupakan aja kalau teman-teman yang belum punya. Tapi kalau teman-teman yang sudah masuk atau sudah belum TP, kalau misalkan 134 ini ditembus, boleh dijadikan patokan buat stop loss-nya. Lanjut ke BP. BP doji ya di harga 145. Ini masih boleh dipantau-pantau pergerakannya kalau dia kembali menghijau. Nah, ini sayangnya 148-nya sudah 2 hari dari Kamis dan Jumat belum berhasil ditembus atau bertahan di atasnya. Ini kalau tembus dan bertahan di atasnya ini boleh untuk masuk lagi kalau teman-teman mau ya, selama masih di atas harga 145. Untuk top box ada atau resisten di 156, targetnya boleh di 164 dan juga 173. Lanjut ke Bumi. Nah, Bumi ini sebelumnya dibawa turun ya, ARB sampai dengan di bawah level harga 107. Tapi akhirnya di sesi 2 ditarik lagi ke atas dan menguat 5,2%, closing persis di harga resisten 120. Ini kalau misalkan lanjut ya, selama dia masih di atas 117, ini teman-teman kalau mau masuk, kalau misalkan ada koreksi tipis, boleh antri-antri di atas harga 117-nya dengan harapan bisa lanjut lagi. Untuk targetnya ada di 132 dulu ya untuk saat ini. Tapi dia harus lewatin juga resisten di harga 125-nya. Next ada KRYA. KRYA ini masih berusaha menghijau ya, masih bertahan
di atas support 82 dan 78. Kalau misalkan tembus terburuknya kalau tembus 78 udah jangan masuk sana ini, lupakan aja. Tapi kalau yang sudah masuk masih boleh hold dulu dengan harapan bisa tembus 94 ya. Targetnya boleh di 101 ataupun 106 dulu untuk saat ini. Lanjut ke MTEK. MTEK sudah mulai ada signal-signal. Ini kalau misalkan teman-teman mau buy, tunggu dia bertahan di atas harga 695. Untuk target terdekat ada di 725 dan 765. Dan kalau misalkan tembus 765 boleh targetnya dinaikkan ke harga 800 untuk MTEK. Lanjut ke SCMA. SCMA kembali menguat lagi 5,7% dan tembus resisten 164. Ini juga masih boleh dipantau pergerakannya kalau lanjut lagi dan berhasil tembus 174-nya ya, resisten 174. Kalau tembus resisten 174, targetnya di 180 dulu ya untuk SCMA. Next ada BMTR. BMTR masih bertahan di atas EMA 100, ini bagus, tapi top boxnya 290 ini belum berhasil ditembus ya. Di perdagangan Jumat kemarin malah ditutup doji di harga 284. Mudah-mudahan nggak berpengaruh ya, mudah-mudahan bisa lanjut lagi tembus 290 menuju target 294. Kalau closing di atasnya boleh hold dulu beberapa waktu, mana tahu bisa lanjut lagi. Next ada Cleo. Nah untuk Cleo ditutup ARB ya 6,2%. Ini juga kalau misalkan teman-teman yang masih hold yang masuk di tanggal 26 April kemarin, jaga aja stop lossnya atau SL-nya di bawah harga 520 ya buat yang masih hold. Tapi kalau yang teman-teman pakai SL di bawah harga low sebelumnya yaitu di bawah harga 535 mungkin udah kena ya, udah jualan. Tapi kalau misalkan yang pakai 520 masih boleh hold dulu. Kalau misalkan dia nggak tembus atau mantul, mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi untuk Cleo-nya. Dan untuk resisten saat ini terdekat yaitu ada di harga high sebelumnya yaitu di 585. Ini target 575-nya udah kena ya. Dan 555 juga ada kena. Selanjutnya ada SMSM. Untuk SMSM masih lanjut menguat ya 1,4%. Sempat menyentuh resisten atau top box di 1720 tapi belum berhasil tembus. Nah ini kalau misalkan dia berhasil tembus di perdagangan besok ataupun minggu depan, ini mudah-mudahan sih bisa lanjut ya ke harga 1775 ya untuk SMSM. Untuk target 1670 udah kena, 1640-nya juga udah kena, nih kita hapus aja. Dan 1600-nya udah kena juga. Kalau untuk stop loss ya, kalau buat teman atau sterling stop kalau teman-teman mau pakai, boleh pakai di harga 1630 ya. Buat yang udah masuk dari tanggal 27 kemarin ketika ada signal buy. Selanjutnya ada DRMA. Untuk DRMA masih lanjut ya, lanjut koreksi maksudnya. Nah, hari Jumat kemarin dia koreksi 5,7%, sempat menyentuh harga 1065 ya. Nah, ini kalau misalkan turun di bawah 1065, kalau teman-teman yang sudah masuk dari bawah boleh TP dulu atau boleh keluar dulu ya untuk SL-nya. Tapi semua saya kembalikan lagi kepada teman-teman, kalau mau hold pun nggak apa-apa kalau mau jangka panjang karena saham ini posisinya juga sedang uptrend. Kalau misalkan buat teman-teman mau bungkus dulu di bawah, misalkan dia ternyata lanjut di bawah 1065, ini juga boleh, atau mau pakai bottom box atau support sebelumnya di harga 955 sebagai patokan juga boleh. Selanjutnya Tris di hari Kamis ada signal ya. Ini tapi sayangnya di hari Jumat dia doji di 236. Dan sebelumnya di hari Kamis ini sebelumnya kena target ya 248. Nah, sekarang jadi top box 248 ya. Ini harapannya bisa breakout 248 menuju target 266 ya untuk Tris. Lanjut ke Laju koreksi 4,4%. Ini kalau menghijau lagi boleh kalau teman-teman mau ambil posisi selama dia masih di atas harga 298. Tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah 298, tunggu dulu, jangan masuk dulu kecuali dia kembali lagi di atas 298 ya. Mudah-mudahan bisa menghijau lagi tembus resisten 332 dan juga 348. Untuk targetnya sendiri boleh pakai target di 398 ya kalau teman-teman mau hold agak panjang.
Lanjut ke Kejen. Kejen koreksi 3,9% ya. Sempat menyentuh top box 185 tapi nggak kuat, akhirnya ditutup terkoreksi 3,9%. Ini masih boleh dipantau pergerakannya untuk perdagangan minggu depan ataupun besok. Kalau dia bergerak lagi di atas 173 boleh ambil posisi untuk target 188. Kalau dia tembus dan kuat bertahan di atas 188 boleh hold dulu. Mana tahu bisa lanjut lagi ke target 288, tapi masih ada resisten ya di 214. Ini kalaupun mau dijadikan target 214 ini juga boleh kalau teman-teman mau. Selanjutnya ada LP. LP koreksi 1,5% ya. Ini juga kalau yang teman-teman sudah masuk dari tanggal 28 ataupun masuk di tanggal 13 kemarin ya. Kalau misalkan masih hold ya, kalau misalkan sudah ada profit, kalau mau TP-TP boleh, tapi kalau misalkan masih mau hold dengan harapan tembus lagi 264-nya dan 272-nya masih boleh ya. Tapi kalau misalkan dia tembus support 256 dan 254-nya, ini sudah mesti hati-hati, takutnya dia turun lagi ke bawah, sayang kalau udah profit. Tapi kalau misalkan masih mau hold juga nggak apa-apa, tapi dengan harapan sih dia kembali menghijau lagi ya, tembus resisten 272 untuk menuju targetnya di 284. Lanjut ke ASHA, ASHA, bukan ASA ya, ASHA. Nah, untuk ASHA ini sempat menyentuh harga 105 ya. Ini masih boleh dipantau-pantau pergerakannya untuk minggu depan atau besok. Ya, mana tahu tembus 105 dan tembus 108, targetnya 112, mudah-mudahan bisa kena. Kalau tembus 112 boleh dinaikkan targetnya ke 120 ya. Ini masih oke, signalnya di hari Kamis, mudah-mudahan bisa lanjut lagi untuk beberapa hari ke depan. Next ada JPFA. Untuk JPFA ini terkoreksi ya 2,5% dan masih bertahan di atas 1055. Ini masih boleh hold dulu untuk sementara waktu. Dan untuk patokan SL teman-teman boleh pakai stop loss di bawah harga 1040 kalau dia closing di bawahnya, buat yang sudah masuk di tanggal 3 kemarin ya. Sebelumnya sempat breakout, tapi sayangnya memang IHSG-nya kemarin kurang kondusif ya, jadi akhirnya dia terkoreksi. Tapi kita harapkan dia kembali menghijau lagi ya, paling enggak targetnya adalah di 1135 dulu ya untuk JPFA. Lanjut ke SSMS. Untuk SSMS ini berhasil breakout 1750 ya, dan target 1790-nya juga sempat ditembus. Ini masih boleh hold kalau teman-teman yang sudah masuk dari tanggal 10 April. Kalau misalkan dia lanjut dan bisa tembus 1800, target berikutnya adalah di 1880 dan 1985 ya. Untuk stop loss bisa pakai stop loss di bawah harga 1715-nya. Lanjut ke Cepin. Cepin ini sudah hampir kena target sebetulnya ya di harga EMA 30-nya, yaitu di sekitar harga 4.870-an ya. Tapi dia sempat menyentuh harga 1.440. Nah, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi ya selama dia masih bertahan di atas 4.600 dan juga support atau bottom box di harga 4.580. Paling enggak kalau untuk dia mau balik ke uptrend lagi, dia harus berusaha dulu closing di atas harga 4.870-nya ya untuk beberapa hari, dan menuju next targetnya adalah di harga 5.200-an atau saat ini di 5.225. Lanjut ke FUTR. Untuk FUTR ini sempat bergerak ya kemarin di sesi 2, sudah sempat tembus top boxnya 85 tapi hanya menyentuh harga 86 ya, nggak lanjut. Tapi ini boleh dipantau-pantau lagi ya kalau misalkan teman-teman tertarik ya. Kalau misalkan mau masuk, pastikan dulu di atas harga 82 ya, sekitar 83-an. Nah, kalau dia berhasil tembus 85, targetnya untuk saat ini boleh di 109 ataupun di 108, untuk di bawahnya juga boleh ya. Lanjut ke DMMX. Ini juga boleh dipantau-pantau pergerakannya ya, sudah mulai menghijau lagi. Kemarin di hari Jumat dia ditutup 2,4%. Sebelumnya sudah kena target di 775, lalu dibawa turun ke bawah, koreksi, lalu kembali menghijau lagi 2 hari, di hari Kamis dan hari
Jumatnya. Ini kalau misalkan dia berhasil tembus 775, boleh targetnya di 850, 865 ataupun di 885. Tinggal kita lihat sejauh mana DMMX bisa lanjut bergerak naik ya. Oke, mungkin sampai di DMMX dulu untuk hari ini, dan ini juga video part terakhir yang paling banyak sahamnya. Mudah-mudahan teman-teman betah nontonnya dan betah juga dengar suara saya. Oke, jangan lupa untuk support channel ini dengan like, subscribe, dan juga aktifkan loncengnya serta share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.